Beberapa kota besar di dunia memiliki monumen atau landmark yang tidak hanya menjadi ikon kota, namun telah menjadi simbol negara. Sebut saja jam Big Ben di London, Menara Eiffel di Paris. Di Indonesia, ternyata ada juga kota-kota besar yang memiliki ikon yang bentuknya mirip dengan ikon kota-kota besar di dunia. Hingga ada sebutan tak perlu keliling dunia karena semuanya ada di sini. Sebut saja patung singa di Bontang yang mirip dengan patung Merlion di Singapura. Di kota Semarang, Jawa Tengah, terdapat wilayah Brown Canyon yang mirip dengan Grand Canyon di Amerika Serikat. Bahkan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, belum lama ini sempat diresmikan patung Yesus Kristus yang tingginya melebihi patung Yesus yang ada di kota Rio de Janeiro, Brasil. Satu lagi, ikon di salah satu kota di Indonesia adalah sebuah bangunan yang bentuknya sangat mirip dengan monumen yang ada di kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2016. Voila, Zepa, Arc de Triomphe à Paris, mais Simpang 5 Gumul. Jadi ini bukanlah Arc de Triomphe Paris, tapi ini adalah Simpang 5 Gumul, ikonnya kota Kediri. Kemiripan monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG dengan Arc de Triomphe di kota Paris sudah pasti memberikan kesan tersendiri bagi wilayah Kediri. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Bangunan ini terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jika Arc de Triomphe dibangun untuk menghormati para pejuang revolusi Prancis dan Perang Napoleon, maka monumen SLG terinspirasi dari seorang raja di Kerajaan Kediri yang ingin menyatukan 5 wilayah yang ada di Kabupaten Kediri. Kota Kediri, yang merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang, juga memiliki ikon pahlawan nasional. Dialah Mayor Bismo, yang merupakan seorang mantan tentara peta. Nama Mayor Bismo memang tidak sepopuler tokoh-tokoh lain di jajaran pahlawan nasional. Namun, kiprah sang perwira yang bersama-sama rakyat Kediri berhasil melucuti tentara Jepang adalah sosok yang membangkitkan semangat untuk mewujudkan kemerdekaan di negara Republik tercinta ini. Ikon bersejarah lainnya di kota Kediri adalah Jembatan Sungai Brantas. Jembatan ini menghubungkan wilayah Kediri bagian timur dan barat yang terpisahkan oleh Sungai Brantas. Jembatan Sungai Brantas sudah digunakan sejak masa kolonial, tepatnya pada tanggal 18 Maret tahun 1869. Beberapa sumber menyebutkan inilah jembatan pertama di Pulau Jawa yang menggunakan konstruksi besi yang tertanam di dasar air. Jembatan Sungai Brantas juga telah beberapa kali terendam oleh luapan Sungai Brantas. Namun, jembatan yang telah berumur lebih dari seabad ini tetap kokoh berdiri karena kekuatan konstruksinya. Sehingga, para pengamat menganggap bahwa jembatan Brantas Lama adalah mahakarya dari seorang insinyur yang bernama Sietse Westerban Murling. Dalam literatur sejarah menuliskan, karena lokasi dan fungsinya yang strategis, maka di jembatan inilah tentara Jepang masuk untuk menguasai kota Kediri. Nah, jika pada tahun 40-an pasukan Dai Nippon masuk ke kota Kediri melalui jembatan Brantas, maka di era kekinian, ratusan manusia penggila touring datang menginvasi kota Kediri. Layaknya sepasukan monster yang siap melibas setiap jengkal jalanan,
para goeser dari komunitas sepeda federal di seluruh Indonesia datang memasuki kota Kediri untuk mengikuti Jambore Nasional MTB Federal Indonesia. Euforia Jambore Nasional MTB Federal yang ketiga semakin terasa saat mendekati hari H. Salah satu kontingen yang menjadi peserta adalah Federal Bandung Indonesia atau FBI. Setelah sukses menjadi tuan rumah Jambore sebelumnya, rombongan FBI yang datang ke kota Kediri berjumlah 70 orang sekaligus sebagai kontingen goeser yang terbanyak. Setelah menjalani city tour pada hari pertama, sekitar 500 peserta Jambore Nasional yang ngecamp di bantaran Sungai Brantas segera siap untuk touring menuju lereng Gunung Wilis dengan jarak tempuh sekitar 38 km. Best of Bicycle Cycling Club. Mantap. Oke, mantap. Tiga 38 km dengan medan tanjakan. Kalau buat saya pribadi, lebih tepat disebut ajang buat uji mental. Makanya, saya sengaja kemarin gak ikut city tour buat menghemat tenaga. Oke. Terbuktikan, belum lama dari garis start, medan yang harus ditempuh sudah didominasi oleh tanjakan. Malahan ada peserta yang rantainya putus. Tapi ini bukan balapan. Di sini kebersamaan lebih diutamakan. Rasanya cocok banget kalau saya pakai tagline No One Left Behind. Ya, ketahuan banget apa-apa. Beberapa peserta lainnya juga udah mulai kewalahan. Yang tadinya start dengan muka senyum manis, kali ini ekspresinya udah mulai beragam. Lapar. Sebagian lagi banyak yang mulai bertelanjang dada akibat keringat yang membasahi jersey mereka. Mantap, Om. Sebenarnya saya juga udah mulai mandi keringat.
Tapi kalau saya buka baju, khawatir bikin yang lain jadi minder. Untungnya masih ada bonus berupa jalanan datar plus pemandangan sawah. Ya lumayan lah, selain bisa narik nafas lagi, pemandangan yang macam kayak gini nih seolah menjadi mood booster buat para goeser. Selain goes bareng kayak gini, di sini kita banyak sharing, kita bagi-bagi trik, bagi-bagi ilmu, dan bahkan kayak saya, ini saya lagi di coaching sama salah satu anggota dari chapter Sen 7 nih sebelah saya nih. Ini raja tanjakan ya pokoknya. Dan banyak kesalahan teknik yang saya bikin dan baru saya ketahui ini sekarang. Jadi enak banget ternyata ikutan Jamnas. Mental ya. Itu satu lagi. Ini namanya cerdas, bersepeda cerdas. Yang bikin saya nyaman kali ini, kebetulan di sekeliling saya banyak goeser senior yang membimbing saya. Malahan ada Bang Batok, goeser kawakan dari Sen 7 yang rajin banget ngasih saya tutorial soal teknik menanjak. Shifting jangan sampai telat dorong ya. Telat di depan itu paling gede. Udah. Di belakang besarin pelan-pelan. Mungkin inilah kesempatan saya buat upgrade teknik menanjak. Setelah di episode sebelumnya banyak mendapat evaluasi dari banyak pihak. Semoga setelah episode yang ini, gaya menanjak saya tidak lagi boros kayuhan. Oh iya, satu hal lagi yang selalu menjadi cambuk buat saya adalah para peserta yang usianya sudah lanjut. Kalau saya dan teman-teman dari Sen 7 masih semangat, itu sih wajar. Tapi melihat opa-opa ini masih pada kuat melibas tanjakan, wah, pasti malu banget ya kalau saya sampai turun buat nuntun sepeda. Sekali lagi, saya salut buat semangat mereka yang tak lekang oleh usia. Kicing tua, yang penting genjotnya. Iya, Pak. Setelah melewati jarak sekitar 10 km, akhirnya sampai juga di pos pertama. Saya cuma punya satu alasan buat segera tiba di sini, yaitu segera mengisi perut. Sampai ke air terjun Renggolo, ini beberapa ada pos di mana kita bisa berhenti. Sebelum start kita belum sarapan dan ini setelah nanjak beberapa kilo kita baru bisa sarapan, baru bisa sarapan sekarang. Di pos 1, masih ada pos-pos selanjutnya dan itu nanjak semua. Setelah mengisi perbekalan karbohidrat dalam tubuh, para goeser lanjut meneruskan etape berikutnya dengan kondisi medan yang makin menanjak. Selain kecepatan sepeda yang makin lambat, di pinggir jalan juga semakin banyak peserta yang terpaksa beristirahat untuk memulihkan tenaga mereka. Oh iya, ada satu keunikan dari Jambore Nasional MTB Federal. Biarpun judulnya federal, tapi para peserta tidak dibatasi untuk menggunakan sepeda jenis apapun. Misalnya Mbak Cantik yang ini nih, dia menggunakan sepeda MTB dengan suspensi depan. Sesuai dengan tagline, satu sepeda, sejuta saudara. Ya, akhirnya sampai juga di pos 2. Di sini para peserta bisa memulihkan tenaga sambil menikmati cemilan yang tersedia. Setelah beristirahat di pos 2, medannya juga tetap tanjakan. Tapi selepas tanjakan, bonusnya juga lumayan istimewa, yaitu berupa jembatan yang kondisinya rusak akibat longsor.
Melewati jembatan ini membuat para peserta harus menuntun sepeda mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Titik lintasan yang satu ini memang telah diingatkan oleh panitia bahwa di sini semua peserta wajib menuntun sepedanya, terutama saat memasuki turunan sebelum tanjakan. Selain curam, turunannya juga menikung tajam, sehingga dikhawatirkan nanti para goeser akan sulit mengendalikan sepedanya. Berat juga nih, aduh. Sampai kram nih kaki saya. Tapi apa boleh buat, walaupun kata penduduk lokal garis finish sudah makin dekat, tenaga saya udah mulai menipis. Saya terpaksa menuntun sepeda sejenak buat mengatur nafas. Pemandangan di kaki Gunung Wilis yang sebenarnya menghibur mata, rupanya tidak cukup menjadi doping untuk memulihkan tenaga saya yang semakin menurun. Mengingat hari sudah sore, ditambah langit yang semakin gelap, akhirnya saya memutuskan untuk goes lagi demi mendapatkan momen yang cukup cahaya di garis finish. Ini benar-benar gila ya, karena jalanannya naik, turun curam, naik lagi curam, turun curam, terus nggak berhenti-berhenti. Dan ini udah kelihatan kabut di belakang saya. Ini mungkin sekitaran 1000 mdpl atau bisa lebih bisa kurang. Masih jauh ke atas. Lanjut aja deh. Dan benar saja kan, beberapa saat sebelum memasuki finish di camp, hujan datang mengguyur. Bisa finish dengan disambut guyuran hujan, benar-benar momentum spesial bukan cuma buat saya, tapi buat seluruh peserta Jambore Nasional kali ini. Suasana di finish camp sendiri tak ubahnya seperti pasar malam. Selain ratusan tenda yang sudah dipersiapkan untuk para peserta, ada beberapa stand unik. Misalnya, tenda barista yang merupakan milik salah seorang peserta. Tenda ini tak ubahnya seperti coffee shop ala camp yang disediakan gratis bagi siapapun. Nah, selain itu, ada juga photo booth yang tak pernah sepi oleh peserta yang ingin mengabadikan momen yang tak terlupakan ini. Dan yang seru tentu saja yel-yel sambutan bagi seluruh peserta yang tiba di garis finish. Inilah dunia sepeda yang sebenarnya. Dunia yang tidak selalu membahas soal sepeda, melainkan kebersamaan antar pesepeda. Karena sepeda bukanlah sekedar alat berkendara, namun juga alat pemersatu.